Yesus, terima kasih buat kasih karunia pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik kita mau berani tampil beda karena Yesus bersama kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memelihara alam semesta ini. Lihat bintang di langit, indah berkedip-kedip. Lihat juga
kami untuk menuruti setiap kebenaran firman-Mu. Kami ingin membuka hati kami, ingin dengar-dengaran akan Engkau. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Kita katakan kami buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah, sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Dan sebentar Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami semua, khususnya bagi semua adik-adik kami yang siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kami kasihi, tidak terasa hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Januari, tepatnya tanggal 31 Januari. Dan besok kita akan memasuki di bulan Februari. Tapi kakak percaya, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kalau Dia memberikan kasih-Nya hari ini, menyertai kita hari ini, kita percaya besok, lusa, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus akan menyertai kita. Sebagaimana firman Tuhan yang ingin kakak bagikan buat kita semua, buat adik-adik yang kakak kasihi yang ada di rumah hari ini, kakak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesuslah sumber pengharapan kita. Dari Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak ajak semua untuk
Sama-sama ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, kita mau membacanya bersama-sama. Tetapi bagi adik-adik yang mungkin belum bisa membaca atau sudah bisa membaca, tapi sulit untuk menemukan di mana tertulis Yohanes 5 ayat 6 sampai 9, minta tolong kepada kakak, abang, atau papa dan mamanya. Kakak akan bacakan buat kita semua Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Adik-adik yang kakak kasihi, di kota Yerusalem pada waktu itu ada satu kolam yang disebut dengan kolam Bethesda. Dan kolam Bethesda ini dinyatakan bahwa sering sekali ada terjadi mujizat di dalam kolam tersebut. Kalau orang masuk ke dalamnya dan ketika air itu digoncangkan. Dan di pinggir kolam itu adik-adik ada satu orang bapak yang sudah 30 tahun sakit. Dan sebenarnya dia rindu supaya dia bisa masuk ke kolam Bethesda. Dia menjadi sembuh sama seperti orang-orang lain yang ada di pinggir kolam tersebut. Coba adik-adik bayangkan, kalau kita sakit selama 1-2 hari aja rasanya bosan kan? Kalau misalnya disuruh istirahat, tidur di rumah, nggak melakukan aktivitas, rasanya bosan, badan rasanya pegel-pegel. Kalau sama aja kalau misalnya sakit kelamaan, nggak enak, pingin cepat-cepat sembuh. Makanya kalau adik-adik sakit, mama ataupun papa selalu berusaha supaya adik-adik cepat sembuh. Dibelikan obat, dibawa ke dokter, dikasih makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Dan papa ini sudah 38 tahun sakit. Dia sebenarnya ingin sembuh, tapi dikatakan tidak ada orang yang membawanya masuk ke dalam kolam Bethesda. Kalau sekali-kali goncangan itu datang, dia belum masuk, dia masih mungkin merangkak karena dia lumpuh, dia nggak bisa berjalan, orang lain sudah mendahului. Jadi dia selama 38 tahun harus menderita sakit. Dan suatu ketika katanya bahwa Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda itu dan bertanya kepadanya. Adik-adik, selain kakak tadi sudah membacakan kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat video berikut ini tentang bagaimana Tuhan Yesus bertanya dan menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun ini menderita sakit. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Adik-adik, luar biasa sekali. Tuhan Yesus ajaib. Dia melakukan mujizat di tengah-tengah begitu banyak orang. Yesus tahu kerinduan dari Bapa tersebut. Yesus sebenarnya tahu apa yang menjadi keinginannya supaya dia sembuh. Makanya ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi Bapa tersebut mengatakan, "Tuhan, nggak ada orang yang mengangkat aku." Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua, Karisma dan juga adik-adik yang Kakak kasihi, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tuhan bertanya kepada Bapak tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi jawab Bapak tersebut, dia merasa, "Tuhan, bagaimana aku sembuh? Enggak ada orang yang mengangkat." Dan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Adik-adik, orang yang sudah 38 tahun sakit, yang ada di tepi kolam Bethesda, yang berharap ada orang yang menolongnya, dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada dia. Yesus memberikan pengharapan, menyatakan kasih-Nya kepada orang lumpuh tersebut. Yesus menyatakan bahwa Dia mengasihi dan rindu supaya Bapa tersebut mengalami kesembuhan sekalipun dia tidak masuk ke dalam kolam Bethesda. Dia tidak harus diangkat orang, diusung orang supaya masuk ke dalam kolam Bethesda. Yesus mengajarkan bahwa Yesus peduli kepada setiap orang. Yesus tahu kebutuhan setiap kita. Yesus rindu juga supaya kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang Kakak kasihi, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau supaya semua kita selalu berharap kepada Tuhan. Dan Kakak percaya, adik-adik semua yang ada di rumah pasti punya keinginan, punya kerinduan. Dan kadang-kala mama papa nggak bisa penuhi semua itu. Tetapi ada satu, yaitu Yesus. Satu pribadi yang menjadi juru selamat kita. Sebagai sumber pengharapan kita. Yang tahu lebih daripada mama dan papa segala hal yang baik untuk diberikan kepada kita. Adik-adik yang Kakak kasihi, anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin seperti Bapak lumpuh tadi, tidak ada orang yang peduli dengan dia, tidak ada orang yang mengangkat dia ke kolam Bethesda, tapi Tuhan Yesus tahu kebutuhannya. Tuhan Yesus peduli kepada dia. Tuhan Yesus juga peduli kepada kita semua, kepada kakak dan kepada semua adik-adik. Dan ingatlah, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan selalu ada menjadi pengharapan kita. Berserulah, datanglah kepada Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik bagi semua kita yang mengasihi Dia. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mengatakan, "Aduh Tuhan, kapan dong? Aku
ini Tuhan, aku mau ini Tuhan. Mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik buat kita semua. Yesus akan mengulurkan tangannya yang penuh kasih untuk menolong kita semua. Yesus akan menyatakan kasih-Nya bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi siapa saja yang berharap kepada Yesus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita, orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Karena kita tahu selama Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, dalam hati kita, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh sama-sama kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong kami dan sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Kapanpun Tuhan dan dimanapun kami berseru kepada-Mu, Engkau hadir, Engkau ada, menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Alkitabnya masih tetap dibuka, jangan disimpan dulu ya. Kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 24a. Kak Setia nanti akan membuat gerakannya dan adik-adik semua akan mengikutinya. Kakak ajak bangkit berdiri supaya bisa buat gerakan. Kan kalau duduk agak susah, tapi kalau sama-sama berdiri gampang mengikuti gerakannya. Yuk sama-sama ya. Roma 8 ayat 24a. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Satu kali lagi ya. Roma 8 ayat 24a. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam posisi berdiri, kakak ajak semua adik-adik untuk mengangkat tangan. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kami dan memimpin kami. Terima kasih kami sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua adik-adik kami yang ada di rumah diberkati Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan melalui orang tua mereka, melalui orang-orang yang mengasihi mereka. Dan kami percayakan kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sepanjang minggu ke depan kami percaya juga Bapa, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami, bahkan hari ini sampai selama-lamanya. Kami memuji muliakan nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, Lasma, Kak Setia, dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain mengucapkan selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Padanya lah harapanku. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja
daripadanya lah harapanku. Makasih. Shalom teman-teman. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari padanya lah harapanku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.